bahas mengenai market review dan screening saham sektor industrial gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas itu. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai screening saham sektor basic material, sektor consumer, sektor retail, dan sektor sektor transportasi dan logistik, di mana saham-saham seperti sektor-sektor itu telah memberikan kita banyak gain atau cuan. Misalnya dari sektor basic ada BRMS, INKP, INKP, Tekim, ISSP, dan lain-lain gitu ya. Dari sektor retail bisa sepertinya ACS, dan lain-lain gitu ya. Dan juga terakhir sektor logistik kita juga dapat cuan banyak di saham misalnya LP, MPXL, dan MPXL dan lain-lain, semuanya dapat kita. Jadi di sektor kali ini kita bakal membahas sektor industrial. Kenapa sektor industrial? Kalau Bapak Ibu dan teman-teman lihat kenapa sektor industrial, di sini ada grafik relatif strength versus relatif momentum. Kalau semakin ke atas momentumnya semakin bagus, semakin ke kanan kekuatannya semakin bagus. Bisa kita lihat di sini itu industrial yang kuning itu dia sudah mulai mendapatkan momentum dan mendapatkan relatif strength kekuatan dibandingkan dengan ide apa namanya IHSG ya. IHSG adalah titik pusat di sini. IHSG adalah titik pusat, jadi dia yang merah di sini titik pusat itulah IHSG. Jadi dia momentumnya lebih bagus daripada IHSG dan kekuatannya lebih bagus daripada, dan kekuatannya bakal lebih bagus juga dari IHSG menuju. Jadi sekarang sedang improving, sedang meningkat. Sedangkan kalau kita lihat di outperform ini adalah saham-saham yang sebenarnya sedang bagus tapi sekarang sudah mulai layu. Dia menunjukkan pelemahan, awakening, akan menuju awakening seperti infrastruktur. Dulu kan bagus, misalnya di zaman-zaman misalnya Lo Keng Hong misalnya DILD, BSDE, semuanya kan ketika viral yang begituan. Jadi di sini ada industri yang bagus, industrial bagus, basic juga bagus, tapi kekuatan yang lebih besar masih ada di industrial. Oke, kalau kita lihat juga rotation chart di industrial itu ada beberapa saham yang menarik, ada Widi, Mutu, Hexa, Segar, Arna, PTMP juga. Tapi di sini Widi tidak akan kita bahas. Kenapa? Seperti ketahui adalah Widi ini adalah saham akselerasi, sangat tidak disarankan untuk dibahas di umum karena harus bisa membaca with over untuk Widi ini biasanya gitu ya. Jadi kita akan bahas Mutu, Hexa, Segar, Arna, dan mungkin ASI sedikit ya, atau PTMMP juga sedikit karena dia menunjukkan momentum sudah mulai bagus dan kekuatannya juga udah mulai bagus juga. Oke, kita lihat ke chart. Di sini kalau kita lihat chart, ada chart Hexa di sini. Seperti kita lihat Hexa ini, kita lihat di sini ada Hexa, dia BOS dengan volume di sini. Volumenya bagus, ada BOS, volume bagus di sini. Dia buat money spot di sini pertama setelah turun, setelah dividen ya. Setelah dividen exit, dia turun sampai buat bottom di 5.200 dan dia mantul. Setelah mantul ada volume di sini spike dan breakout. Jadi bisa dibilang di sini ada akumulasi dan sekarang juga ada reakumulasi pastinya. Jadi kalau di sini kalau kita lihat siapa yang ngumpulin, coba kita lihat siapa yang ngumpulin. Hexa dimulai dari tanggal 25 Oktober ya, 25 Oktober. 25 Oktober. Oke, ada ini 25 Oktober. Boleh sepertinya nih. Excel nampungin. Kalau kita lihat secara value ada CC juga ternyata ya. Coba kita lihat. Dari 24 ternyata 24. Serke 24. Sepertinya seingat saya ada CC ini. Oh, ternyata bukan Oktober yang kita lihat, ternyata itu dari September. 24 mana 24. Oke. Ya ada CC di sini. Kita lihat ada CC yang ngumpulin 45,3 M.
Jadi di sini ada distribusi ya. Sebenarnya ini ada distribusi, tapi karena sudah habis distribusinya dan pelemahan, bisa kita pertimbangkan untuk beli. Coba kita lihat akumulasinya di situ tadi. Oke, itu untuk Oke, di sini ada breakout. Nah, dari broker summary kita bisa bilang kalau dari sini masih ada distribusi. Tapi kalau dari chart bisa dibilang ini sudah mulai bagus, ada akumulasi kembali, distribusinya sudah mulai melemah. Nah, kalau dari trading plan-nya bisa kita lihat seperti ini. Ambil saja di inside bar-nya, trading range-nya di 5.450 gitu ya. Kita buat pada si stop loss di 5.200, dan kita bisa TP sampai menutup gap. Dia bakal menutup gap gitu. Itu untuk Hexa, jadi bisa bilang ini menarik. Biarpun dari broker summary masih distribusi karena kita lihat di sini ada dividen. Tapi pasti dia telah ada volume di sini, ada reakumulasi lah. Berikutnya adalah mutu. Mutu juga sedang ada akumulasi di sini. Kita lihat ini setupnya, kita bisa ambil di 106, terus di bawah 100 gitu ya. Tapi kalau mau ada agresif, bisa diambil 110 juga ini. Tapi risk rewardnya kurang menarik, jadi jelek. Dan rewardnya juga masih sedikit, kita turunkan saja ke bawah sedikit, jadi lebih bagus. Kita bisa ambil di inside bar yang sudah sideways ini di situ. Untuk akumulasinya bisa kita lihat tuh. Tuh dari tanggal 13 Oktober siapa yang akumulasi Agustus nih, September, Oktober harusnya 13 Oktober. Ada BK di sini, ada dikumpulkan oleh BK di sini ya, BK oleh BK. BK bisa dibilang dia net buy 4,7 M, 2,9 tiap net buy, tapi dikumpulkan oleh BK dan ada info juga 2,5 M di sini. Secara ini menjadi distribusi sudah mengurang, ini masih distribusi tapi sudah melemah. Cenderung bakal ada akumulasi oleh BK gitu ya. Dan kalau kita lihat juga di sebelah kanan broker retail berjajar rapi, ada XC, KK, XL di situ semua ya. Coba kita lihat tadi Hexa tadi ternyata kita buka dari Agustus. Harusnya dari Oktober 24 ya, 24. Nah, kan ternyata Hexa dikumpulkan oleh CP tadi ya. Hexa dikumpulkan oleh CP. Nah, ada akumulasi ternyata di sini. Nah, dari chartnya sebenarnya juga nampak. Ternyata ada kesalahan tanggal, kita lihat di broker summary. Sebenarnya kan nampak tadi ada akumulasi. Nah, di sini CP KK yang ngumpulin. Nah, dari ini hampir clean buy si CP, hampir clean buy ya. Dan kalau kita lihat netting kan, retailnya berbaris di kanan. XL, XC, YP, CC berbaris di kanan ya. Nah, jadi Hexa akumulasi juga ternyata. Kalau dari broker summary. Tadi kita salah lihat. Hexa. Mutu begitu, Hexa. Nah, makanya saya heran tadi. Di sini ada volume akumulasi dan chartnya juga lagi akumulasi. Kenapa broker summary-nya tidak akumulasi? Ternyata ada kesalahan tanggal di situ. Oke, jadi Hexa dan Mutu sudah selesai. Berikutnya adalah ASGR Asgard. Asgard ini juga, bagus ternyata. Asgard ini juga ada volumenya bagus. Kita tidak perlu lihat broker summary. Kita sudah melihat ini bagus juga. Kenapa? Di sini ada spike volume. Pasti ada yang akumulasi. Tidak perlu lihat siapa di broker summary. Itu sudah salah satu tandanya. Jadi setupnya kita bisa tunggu dia nutup gap, kita di situ 885, kita bisa TP di 1000, rewardnya jadi 5,75, SL di 865. Tapi kalau mau ngambil di harga sekarang,
agresif tidak apa-apa. Tapi nanti siap-siap untuk average down kalau mana tahu dia turun ke sampai 885. Nah, siap-siap. Jadi ada dua skenario, nunggu saja atau mulai cicil gitu. Terserah. Terserah teman-teman atau Bapak Ibu. Itu adalah dua caranya. Berikutnya itu adalah Arna ya. Arna. Kalau kita lihat dari Arna di sini dia juga sudah masuk area momentum di sini 0,618. Zoom out dia itu area momentum dari low sebelumnya sepertinya. Low sebelumnya ya. Ini. Dari low sebelumnya di sini sebelum dia breakout yang ini itu adalah area momentumnya di situ. Jadi kita bisa cicil beli di sini. Di sini di area momentum tersebut. Itu untuk Arna. Berikutnya itu ini kok begini lah ini ya. Buka lagi lah view-nya. Nah, tadi begitu Arna. Oke, ini sudah normal. Kita bisa cicil beli di sini. Nah, kalau kita lihat secara broker summary dari 25 Oktober, siapa yang ngumpulin ya? 25 Oktober, Arna ini sepertinya. Oke. Sini ada yang ngumpulin ternyata DR. Oh, DR bisa dibilang hampir clean buy di sini. Dia 653 gitu ya. Dia 653 si DR ngumpulin. Jadi bisa cukup sangat bagus di sini ya. Untuk itu. Karena ada akumulasi di situ. Oke, berikutnya tadi Hexa sudah, Mutu sudah. ASI ya tadi ya, ASII. Coba kita lihat ASII. ASI, dari downtrend. Oke, untuk ASI sepertinya masih dia membuat higher high di sini, higher low juga. Kita bisa ngikut sih, tapi ini masih lemah. Nah, kalau mau spekulasi bisa juga. Spekulasi bisa beli sekarang, tapi ingat stop loss-nya ketat di bawah ini, stop loss di bawah 575, buang saja. Kita bisa TP di 5% saja dulu untuk dekatnya ya. 6.200 itu untuk ASI. Oke, apalagi yang bagus, coba kita lihat PowerPoint kita. Oke, Mutu sudah, Hexa sudah, Arna sudah, Asgar sudah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ingat, disclaimer, keputusan jual beli tetap ada Bapak Ibu. Kita hanya memberikan informasi mengenai review dari saham-saham ini. Untuk katalisnya beritanya bisa dicari sendiri saja. Misalnya kalau Arna kan dia optimis di tahun depan bakal salesnya bakal lebih bagus lagi. Kalau Mutu mungkin katalisnya bursa karbon atau apa gitu. Kalau Hexa, kita tahu Hexa ini habis membagikan dividen biasanya bakal mantul lagi ke atas gitu. Jadi itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.